Wanita sebenarnya adalah bakat spiritual yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Namun, dia mengalami kecelakaan saat menghadapi cobaan untuk meningkatkan level spiritual. Dia jatuh dengan cepat dari ketinggian yang sangat tinggi. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Asap putih mengepul di sekelilingnya. Ketika dia berdiri, dia baru menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan kekuatan magis. Dia juga berubah menjadi sosok gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Yang lebih membuatnya hancur adalah kuil yang dia dirikan 100 tahun yang lalu. Kini ternyata dihancurkan dan dianggap sebagai barang rongsokan. Gadis kecil itu maju untuk berdebat. Namun, dia justru diusir oleh para pekerja yang menganggapnya sebagai pengacau. Dia yang kehilangan kekuatan magis. Sekarang harus makan seperti orang biasa dalam drama Juju. Namun, dia meniru cara seorang biksu untuk meminta sumbangan kepada dianggap penjual sebagai anak kecil yang menipu untuk makan dan minum. Penjual tanpa ampun mengusirnya, membuatnya merasakan dinginnya kehidupan untuk pertama kalinya. Saat gadis kecil itu merasa sangat lapar, seorang wanita memberikan sepotong kue. Dia tidak hanya tidak merasa jijik, tapi juga memberikan semua makanan yang tersisa padanya kepada gadis kecil. Gadis kecil langsung mengetahui bahwa wanita itu bernama Lin, dan berkata sesuatu yang mengejutkan. Mengatakan bahwa dia adalah nenek moyangnya. Wanita itu mengira itu hanya lelucon anak kecil. Namun gadis kecil itu berbicara dengan sangat meyakinkan. Dia membawa wanita itu untuk menemukan silsilah keluarga yang tersembunyi di rumah tua. Membuka halaman pertama, wanita itu memperhatikan dengan seksama. Dia melihat bahwa silsilah keluarga mencatat nenek moyang pertama keluarga Lin. Nama yang tertera jelas adalah Lin Yoyo. Ternyata gadis kecil itu sudah hidup lebih dari 200 tahun. Karena gagal menghadapi cobaan, dia berubah menjadi seperti ini. Wanita itu meskipun sulit percaya, tapi melihat dia mengetahui banyak rahasia tetangga. Juju berkata tentang drama. Ju Gua terpaksa mengakui nenek ini untuk sementara. Gadis kecil itu baru tahu. Keluarga elit terkemuka tetangga yang dulunya kini telah jatuh. Juju berkata tentang drama. Hanya wanita ini yang tersisa berjuang untuk bertahan. Untuk mendapatkan uang, wanita membuka ponsel untuk bersiap siaran langsung. Gadis kecil belum pernah melihat benda ini. Mengira ponsel bisa menyedot jiwa seseorang. Ketakutan, dia segera meminta wanita itu menjauh. Ini anak siapa? Jangan-jangan anak si penyiar. Penonton di ruang siaran pasti terkejut melihat gadis itu. Bukankah si penyiar bahkan tidak punya pacar? Mereka semua berspekulasi bahwa itu adalah anak wanita itu. Bagaimana bisa dia sudah punya anak sekarang? Wanita itu tidak bisa membela diri. Dia hanya bisa mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan leluhur. Akibatnya, itu memicu lebih banyak ejekan. Bohong. Kamu bilang anak kecil ini adalah leluhurmu? Untuk membuktikan kepada generasi mendatang, gadis kecil bahkan menggunakan sihir pengendalian api di depan umum. Api yang menyala di ujung jarinya membuat semua penonton terkejut. Gadis kecil juga dengan gembira menemukan suasana panas di ruang siaran ternyata bisa membantunya memulihkan kekuatan magis. Namun, segera ada yang melompat keluar. Atasan yang bagus, menuduh mereka menggunakan efek khusus untuk menipu. Si penyiar hanya ingin menghasilkan uang, menggunakan efek dan properti, menghadapi fitnah yang jahat. Gadis kecil, penipu, dia adalah gadis yang khusus menipu uang, benar-benar marah. Dia sedikit menggunakan sihir. Suara petir menggema di seluruh jaringan. Netizen yang sebelumnya sombong langsung minta maaf karena ketakutan. Mereka juga mulai mengirimkan hadiah dengan gila-gilaan. Sekarang, popularitas ruang siaran langsung melonjak. Langsung masuk daftar populer. Kekuatan magis gadis itu juga meningkat seiring dengan jumlah penonton yang melonjak. Dia memutuskan untuk memanfaatkan momentum, menunjukkan kemampuannya lagi. Sayangnya, kekuatan magisnya masih terlalu lemah. Beberapa sihir berturut-turut gagal. Akhirnya, dia menghabiskan semua tenaganya. Dia hanya berhasil menggunakan satu jurus sihir petir menghancurkan dengan susah payah. Kemudian dia pun pingsan. Wanita melihat nenek moyangnya pingsan. Dia segera memintanya untuk istirahat. Dia keluar untuk membeli ayam panggang untuk mengembalikan tenaganya. Namun, dia baru saja sampai di pintu. Dia dihalangi oleh dua pengawal. Paman dan sepupunya sedang berdiri di luar dengan orang-orang lainnya. Wanita langsung mempertanyakan apa yang mereka inginkan. Dia dengan marah menuduh. Inilah orang-orang yang menuduh kelompok Lin beberapa tahun yang lalu. Tidak hanya menyebabkan perusahaan bangkrut, tapi juga memaksa ayahnya untuk melompat dari gedung. Namun paman sama sekali tidak merasa menyesal. Sebaliknya,
Dia malah mengejek ayahnya yang tidak berdaya. Mereka melihat gadis kecil di samping. Mereka mulai menjadikannya bahan ejekan. Mengejek wanita tentang anak haram yang entah dari mana. Paman bahkan membuka luka lama. Dia mengatakan bahwa ayah wanita itu lahir dengan mulut miring dan mata juling. Tidak disukai orang. Dia dengan bangga berkata. Dia bahkan sengaja memberi nama yang baik. Dipanggil Lin Sang-o. Tapi dia tidak menyangka. Nama kecil ini hanya diketahui oleh murid gadis itu, yaitu hanya ayah wanita itu yang tahu. Gadis itu seketika mengerti segalanya. Dia menunjuk hidung paman dan mempertanyakan bagaimana dia tahu. Terungkap di depan umum oleh seorang gadis kecil. Paman langsung marah dan malu. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan kedua orang ini keluar. Gadis kecil itu baru ingat bahwa kekuatan magisnya sudah habis. Sial. Seandainya aku tahu sebelumnya, aku tidak akan menghabiskan kekuatanku. Anak kecil yang cerdas dan tajam lidahnya. Pertama, lemparkan dia keluar untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Anak nakal, hari ini, nenek moyang kita mengajarkanmu. Apa artinya menghormati orang tua dan merawat generasi muda? Tathagata. Telapak. Halo semuanya. Apa yang kamu lihat sekarang? Itulah tempat kediaman para dewa kita. Tempat. Nanti, saudara Qian akan memimpin semuanya. Masuk dan lihat-lihat. Berjalan. Pohon palem Tathagata. Dunia ini luas. Dunia ini luas. Anda. Apa maksudmu? Pergi dari sini. Jauhi rumah tua itu. Jangan salahkan leluhurmu di masa depan. Tak kenal belas kasihan. Si kecil imut. Jangan terlalu sombong. Saya akan meminta bantuan kepada orang yang terhormat itu. Kita harus membalas rasa malu hari ini. 100 kali kembali. Berjalan. Selamat tinggal. Aha. Hai semuanya. Ini adalah mantra yang telah lama hilang. Telapak tangan Tathagata. Anggota keluargaku sudah pergi. Kita beruntung hari ini. Saksikan keajaiban yang telah lama hilang. Nyalakan mobil sportnya. 666. Aku di sini. Terima kasih, Saudari Peach Blossom. 100 roket dikirim. Terima kasih kepada saudaraku dari pedesaan. 500 pesawat dikirim. Aku tidak melihat kesalahan, kan? Ini adalah Wang Daqian. Tapi dia adalah penyiar langsung nomor 1 di industri penilaian harta karun. Siaran langsungnya. Semua video tersebut telah ditonton oleh jutaan orang. Juta orang. Tidak heran aku. Mana pulih dengan sangat cepat. Tetapi, kesan saya tentang Wang Daqian. Mengapa rasanya begitu familiar? Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat dengan datang hari ini. Aku tak pernah membayangkan bahwa di dunia ini, selain tuanku, ada praktisi lain juga. Lalu lintas ini, saya, Wang Daqian, bertekad untuk memilikinya. Kepada anggota keluarga terkasih, perhatikan baik-baik, teman muda ini. Itu hanya bekas pakai. Orang yang menggunakan teknik telapak tangan Tathagata. Menarik. Maksudmu dia tidak punya satu gigi pun? Maksudmu seorang anak kecil yang bahkan belum tumbuh semua giginya adalah seorang dewi? Apakah semua anak kecil itu sudah dewasa menjadi dewa? Benarkah? Sepertinya tidak. Mari kita sambut penonton kita. Yuko Chen, Wang Daqian, menurutku kau benar-benar. Setelah menjadi terkenal, mereka menjadi tidak tahu berterima kasih. Apakah menurutmu kami, para penonton, adalah orang bodoh? Oh. Anggota keluarga ini, bukan begitu cara mengatakannya. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jalan menuju pengembangan diri, itu sangat bergantung pada bakat. Hanya pukulan telapak tangan itu. Hal itu sudah terbukti. Teman kecil ini, keahliannya sangat mendalam. Berhenti bicara omong kosong. Mampu, biarkan anak kecil ini yang terpilih. Kita akan menggunakan adonan itu lagi. Telapak tangan itu. Jika tidak, tunggu saja sampai kami berhenti mengikuti kami. Hei, tunggu sebentar. Dia?
dasar bocah ompong, mari kita bicarakan semuanya. Tolong jangan berhenti mengikuti. Aku akan memohonkan untukmu sekarang juga. Teman muda ini, bermain dengan ilusi tidak sebaik bermain dengan ilusi. Sahabatku tersayang, bisakah kamu ulangi mantra itu? Jika berhasil, Kakak Kian pasti akan memberimu hadiah yang besar. Jadi, itulah yang mereka rencanakan. Ingin meraih ketenaran dan kekayaan melalui saya. Mustahil. Ubi jalar kecil suka menonton serial TV. Tapi sekarang, aku tetap tidak bisa membantumu. Karena saya perlu istirahat. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Gerakan terakhir itu terlalu menguras energiku. Ini agak melelahkan. Agak lemah. Jadi saya tidak bisa membantu pria ini. Leluhur, kemudian, Anda perlu beristirahat. Saya percaya, Tuan Wang, mereka pasti tidak akan menyalahkanmu. Benar? Ya. Gadis kecil ini sekarang penuh energi. Krim ubi manis yang lezat dan menyegarkan. Sekarang mulailah merakit cetakannya. Kamu sudah berhasil, kan? Untungnya, Wang Dakian, jangan pernah berperang tanpa persiapan. Aduh, sepertinya hari ini, jika kamu tidak bisa melihatku, aku akan menunggu Baiju Jepang kecil kita. Drama ubi jalar. Keahlian luar biasa dari teman kecilku. Namun, anggota keluarga, jika Anda tidak keberatan, Saudara Kian, saya bersedia mempermalukan diri sendiri dan mencobanya. Lashuan, saya salah masuk ke siaran langsung. Bukankah Wang Dakian seorang penilai barang antik? Kita harus menggunakan sihir, yaitu, ubi jalar suka menonton serial TV. Kamu sudah kecanduan akting, ya? Dia bahkan berbohong kepada keluarganya. Anda. Bagaimana, temanku, kau tidak percaya padaku? Kamu tidak memiliki kekuatan sihir, cara menggunakan mantra. Hal aneh di dunia ini, banyak, meskipun teman-teman, Anda adalah seorang kultivator. Mereka mungkin tidak tahu segalanya. Bagaimana dengan ini, teman kecil? Jika kamu tidak percaya padaku, kami berdua, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Jika aku menggunakan mantra, sahabatku tersayang, Anda harus membantu saya dengan siaran langsung saya selama 10 tahun. Jika kamu kalah, menonton maraton. Jika aku tidak bisa merapal mantra, 10 tahun ke depan saya, bagaimana kalau kau berikan perintahmu padaku? Oke, aku berjanji padamu. Leluhur. Menyegarkan. Hahaha. Bagus. Lalu aku, Wang Dakian. Pertama-tama, saya sampaikan salam terbaik untuk teman muda saya. Kami memiliki kolaborasi yang menyenangkan. Intisari dari Bing dan Ding. Api dan guntur berkobar. Yan Huoyan. Sekarang. Aku tidak melihat kesalahan, kan? Memang benar terjadi kebakaran. God 21 Flowers bergabung dalam siaran langsung. Tidak. Ini luar biasa. Wang Dakian sebenarnya adalah orangnya. Sang maestro penyendiri yang legendaris. Ada orang-orang yang memiliki alat api. Saudara Kian. Tuda. Leluhur. Di dunia ini, selain dirimu, apakah ada kultivator lain? Jadi begitulah keadaannya. Tidak heran orang ini berbicara seperti itu. Saya agak familiar dengan hal itu. Ternyata orang itu adalah muridnya. Teman kecil. Bagaimana menurut Anda? Baru saja, aku dikelilingi oleh kobaran api. Ini berfungsi dengan cukup baik, kan? Ini berfungsi dengan baik. Bagus. Karena kamu, teman muda, juga. Jika Anda setuju. Kalau begitu, mari kita tepati janji kita. Mari kita lakukan siaran langsung. Tanpa diduga, Wang Dakian. Dia sebenarnya cukup terampil. Gadis kecil ini ditakdirkan untuk celaka. Mengapa saya terus merasa seolah-olah sesuatu terjadi secara tiba-tiba? Penampilan nyala apinya agak aneh. Kecil. Gadis kecil. Semua ini karena kamu masih terlalu muda. Dia dengan mudah tertipu oleh tipuanku. 10 tahun berikutnya. Habiskan lebih banyak waktu bersama pamanmu. Saya akan belajar dengan giat. Saya tidak bisa membantu Anda dengan siaran langsung. Apa? Aku sudah bilang aku tidak akan membantumu dengan siaran langsungnya. Teman kecil, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Mereka tidak menepati janji. Kau berada tepat di depan jutaan rakyatku. Di ruang siaran langsung. Tapi kau sudah berjanji padaku. Apa yang sedang kamu lakukan?
pasang taruhan, lalu pasang taruhan lagi. Mengapa kamu menindas anak-anak? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau melakukannya demi kebaikanku sendiri. Anda melanggar kontrak di depan umum. Kau bahkan bilang itu demi kebaikanku sendiri. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurutmu, mengapa kamu melakukan ini demi kebaikanku? Anda mempekerjakan pekerja anak. Ini ilegal. Saya, Kanan, gadis kecil yang pintar. Mengapa kita harus memperlakukannya seperti ini? Menghadapi seseorang seperti Wang Daqian. Jika kamu menyukai seseorang, kamu harus menghadapinya dengan cara ini. Begitulah cara Anda harus bermain. Melanggar hukum. Tetapi, jika Anda menggunakannya lagi, mantra barusan, saya bisa membantu Anda. Saya sesekali melakukan siaran langsung. Apakah ini benar? Para biksu tidak berbohong. Kau bicara seolah-olah kaulah yang tadi tidak rusak. Seperti perintah yang melarang ucapan dusta. Oke, hari ini, ia tetap saja dikalahkan oleh seorang anak kecil. Bagus. Saya akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Izinkan saya mendemonstrasikannya kepada Anda sekali lagi. Tentu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan. Tentu saja, ini tentang mengungkap kepalsuan. Leluhur. Apa ini? Anda harus bertanya kepada Tuan Wang. Tuan Wang, Anda setuju, kan? Saya. Daerah. Ini hanyalah sebungkus tepung terigu biasa. Tepung. Jika itu tepung, tuangkan ke atasmu. Apakah ini baik-baik saja? Hei, tidak, tidak, tidak. Aku salah, aku salah. Aku akan bicara, aku akan bicara. Fosfor putih. Fosfor putih dan fosfor. Membuka. Ini adalah fosfor putih. Fosfor putih dalam kondisi udara normal. Bahan ini dapat terbakar secara spontan. Jadi dia sama sekali tidak tahu sihir. Bagus. Wang Daqian, aku sangat percaya padamu. Seandainya bukan karena leluhur kita berpengetahuan luas, aku hampir saja membantumu. Keluarga, siaran langsung hari ini, itu berakhir di sini. Besok jam 8, Saudara Qian dan kamu. Sampai jumpa di sana. Pembohong. Pembohong. Keluar. Aku sudah berpikir sebelumnya. Anda berada di industri siaran langsung. Gu Qingliu. Hasil. Kamu juga seperti ini. Penipu. Oh, gadis. Kita semua hanya berusaha mencari nafkah. Mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah saya tidak boleh pergi saja? Berhenti. Jangan mendekat. Apa yang akan kamu lakukan? Saya menelepon polisi. Kamu percaya atau tidak? Halo. Hei bro. Seseorang sedang memukulku di sini. Halo, datanglah cepat. Kamu memegang ponselmu terbalik. Bagaimana saya harus menjawab telepon? UPS. Aku salah. Aku buta terhadap kebesaranmu. Anda sangat murah hati. Mohon maafkan saya. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun yang harus saya nafkahi. Ada banyak karyawan yang perlu didukung. Aku salah. Orang-orang seperti apa mereka ini? Aku salah. Generasi ke-45 kuil Taiking. Murid Wang Daqian. Cepatlah dan berikan penghormatan kepada sang patriark. Anda tahu. Bagaimana kamu tahu? Saya berasal dari kuil Taiking. Murid generasi ke-45. Aku tidak hanya tahu. Anda berasal dari kuil Taiking. Murid generasi ke-45. Apakah kamu juga mengenal tuanmu? Itu Wang Banmo, kan? Siapa kamu? Sudah kubilang aku adalah Grandmastermu. Penampilan ini, tuanmu sungguh kemiripan alami antara guru dan murid. Guru-guru, aku salah, aku salah. Saya pasti melakukannya di masa mendatang. Berlatihlah dengan tekun dan hati-hati. Saya tidak akan pernah menggunakan fosfor putih lagi. Aku menipu tuanku. Ah, itu saja. Ternyata ini aku, penerus kuil Taiking. Jangan khawatir. Kemudian, Grandmaster, mereka akan melindungimu. Saya masih sedikit skeptis. Oh sayang, oh sayang. Anak ini tidak dapat ditebus lagi. Tak ada harapan, tak ada harapan. Terkubur. Guru besar.
2000 tahun sejarah. Liontin giok bermotif merah. Astaga. 3000 tahun sejarah. Cangkir akik merah. 5000 tahun sejarah. Bejana anggur perunggu. Ini. Semua ini milikmu. Sepertinya Anda memiliki bakat dalam menilai barang antik. Kamu telah belajar dengan baik dari gurumu. Kompas ini, apakah kamu mengenalinya? Ini, kompas Ziwei. Ini bukan. Bagus. Ini adalah senjata sihir tuanmu. Bagian pangkal pohon cerape myrtle. Kompas ini awalnya ditujukan untuk saya. Setelah masa kesusahan. Sebuah hadiah yang diberikan secara pribadi kepada tuanmu. Saya hanya tidak menduganya. Ratusan tahun ini. Dan begitulah akhirnya terjadi. Anak nakal. Tuanmu. Apakah Anda menggunakan manik-manik cerape myrtle? Diserahkan kepadamu. Bawalah bersamamu. Sekarang. Ternyata, ini benar-benar terjadi. Kuil Taiking, murid generasi ke-45, Wang Daqian, memberikan penghormatan kepada sang patriark. Mohon undang guru leluhur. Balas dendam untuk tuanku. Pembalasan dendam. Apa yang terjadi pada tuanmu? Tuanku, itu bukan karena angka harapan hidup pada waktu itu. Meninggal karena kelelahan. Sebaliknya, korban disiksa sampai mati. Daqian, ingat, bersembunyi di dalam. Tidak peduli apa yang terjadi. Jangan keluar. Kebakaran mendesak, menyegel. Kemudian, seandainya bukan karena tuanku, lakukan mantra untuk melindungiku. Aku sudah bereinkarnasi. Kematian sang guru terlalu tragis. Setelah itu, saya, Wang Daqian, menjalani hidup sekadar untuk bertahan hidup. Hanya ada satu tujuan. Itu untuk membalaskan dendam tuanku. Permukaan. Wang Daqian. Jangan marah. Tarik napas dalam-dalam. Wang Daqian, duduk. Terima kasih. Meskipun tuanmu tidak dapat menggunakan sihir, namun, di Kimen Dunjia, dia sangat berbakat. Apalagi Kimen Dunjia, unggul dalam pertahanan, kurang unggul dalam serangan. Bagaimana mungkin dia disiksa dan dibunuh? Mereka bahkan tidak bisa melawan. Aku juga tidak tahu. Tapi tidak peduli siapa orangnya. Aku harus menemukannya. Master pembalas dendam. Grandmaster, kenapa kamu memukulku lagi? Mengapa kamu mengatakan demikian? Goblok sia. Balas dendam simbol merek dagang terdaftar. Kamu bahkan tidak melihat ini? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang diri Anda? Tuanmu saat itu menyelamatkanmu. Hanya untuk menonton. Apakah kamu akan menuju kematianmu? Dasar tolol. Jika dia adalah tuanmu, mereka bahkan tidak bisa melawan. Saya khawatir orang ini, kekuatan magis dan kekuatannya, bersamaku sekarang, tidak dapat menahan. Jika ada sesuatu, siaran langsung yang dapat menarik lebih dari 10 juta penonton. Dalam hal itu, kekuatan sihirku pastilah, pemulihan akan lebih cepat. Siaran langsung dengan puluhan juta pemirsa. Jika hanya itu saja, aku sudah memikirkan tempat untuk pergi. Yaitu siaran langsung di seluruh jaringan. Emas. Berharga. Pertemuan.
Tuan-tuan, bagaimana hasilnya? Itu tidak berhasil. Rumah lama keluarga Lin sekarang. Namun hanya mereka yang berusia awal 20-an yang tersisa. Gadis berambut pirang. Kamu bahkan tidak bisa mengatasinya. Tuan-tuan, ampuni aku, ampuni aku. Beri aku kesempatan lagi. Tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang, rumah tua keluarga Lin. Bukan hanya Lin Miao saja. Ada juga seorang gadis kecil. Bisa menggunakan sihir. Bisa menggunakan sihir. Seluruh dunia ini. Para praktisi yang mengetahui ilmu sihir. Aku membunuh mereka semua sejak lama. Namun, beberapa. Itu hanya kedok belaka. Apakah aku masih bisa menipumu? Kepala rumah tangga. Itu saja. Kamu pergi untuk membantu mereka. Jika pertemuan di tengah, siapapun yang berani menghentikanmu, bunuh secara langsung. Kepala keluarga. Tamu. Silakan sambut, leluhur, debut yang gemilang. Leluhur, silakan masuk, leluhur tua, atau dengan kata lain, aku menggendongmu masuk, tidak. Leluhur, roti gulung Prancis yang baru dipanggang, tidak mau. Leluhur, aku tidak akan makan roti ini, Anda sebaiknya selalu minum susu segar. Ini baru saja dibawa dari luar negeri. Saat kamu sedang tumbuh, apakah Anda ingin menyesapnya? Hamburger. Anda, permen lollipop, tidak mau. Jadi begitu. Kue, kita butuh kue, kan? Jadi begitu. Kamu juga tidak mau makan kuenya. Saya berhenti. Wang Daqian, Anda seharusnya menjadi penilai harta karun terbaik. Kok ada 2 jumlah peserta dalam kompetisi penilaian harta karun? Apakah beginilah jadinya dirimu nanti? Apakah ini benar-benar perlu? Memotong. Apa yang kamu ketahui? Kata sang guru sebelum meninggal dunia. Patriark Kuil Taiking adalah sosok legendaris yang mengetahui segalanya. Aku bisa berdiri di hadapan tuanku. Memamerkan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Inilah yang selama ini saya harapkan. Leluhur, setelah kamu masuk nanti, jadi saya duduk dengan nyaman di antara penonton. Sembuh dengan benar. Persoalan pertandingan terakhir. Semuanya tergantung padaku, Wang Daqian. Tenang saja, aku berjanji. Saya benar-benar wajah-wajah orang-orang di kuil Taiking kami. Mengapa konvensi penilaian harta karun? Sebuah penghalang akan muncul. Ini adalah sebuah penghalang. Mengapa konvensi penilaian harta karun? Sebuah penghalang akan muncul. Leluhur, kamu tidak akan pernah bisa. Kita tidak bisa membiarkan dia naik ke panggung. Kalau tidak, ekornya, ini akan segera mencapai langit. Hei kamu, apa maksudmu dengan kamu? Sesuatu yang tidak biasa pasti sedang terjadi. Karena kamu ingin memancingku keluar. Kalau begitu, aku tidak akan terpancing. Baiklah. Acara penilaian harta karun ini, biarkan Daqian naik ke panggung. Leluhur, lihat dia. Saya ingin melihat. Siapa yang sedang merencanakan sesuatu? Acara tahun ini benar-benar megah, yaitu Tuan Muda, datang. Air minum. Tuan Muda Shichai, saya telah melakukan seperti yang Anda instruksikan. Semuanya sudah siap. Seandainya itu terjadi di rumah lama keluarga Lin, saya masih perlu lebih berhati-hati. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Sebenarnya mereka, konferensi berani menilai harta karun. Karena kita sudah ada di sini. Menonton maraton. Jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Ubi jalar kecil suka mengejar.
Saya suka menonton drama. Drama Ubi Jalar. Gua Aizui Hu. Leluhur. Tolong. Drama. Xiao Sui. Menonton Ubi Jalar secara berlebihan. Ubi Jalar suka menonton serial TV. Ubi Jalar kecil. Duduk. Sia audisi. Ubi Jalar kecil suka menonton serial TV. Retrek cinta. Silakan duduk di sini. Berikutnya. Ubi Jalar suka mengejar angka. Rencana ikan cakar kecil. Perhatikan aku, Wang Daqian. Biarkan aku beritahu padamu. Leluhur saya adalah kerabat terdekat saya. Kau di sini untuk menjilatku. Percuma saja. Pengejaran. Mengapa kamu begitu perhatian? Anda. Selama aku menggunakan sihir, kecepatan pemulihan. Jika hal itu dapat dipertahankan. Dalam hal itu, aku kembali pada kesengsaraan. Letaknya tepat di dekat sini. Selama aku menggunakan sihir, kecepatan pemulihan. Jika hal itu dapat dipertahankan. Dalam hal itu, aku kembali pada kesengsaraan. Letaknya tepat di dekat sini. Saya harus memanfaatkan ini sekarang. Pulihkan lebih banyak mana. Teruslah berusaha. Kamu pasti bisa. Yo. Ini bukan streamer terbaik kami. Wang Daqian, Wang Tian Qianming. Semua orang menyebut Wang Daqian. Tegar. Menolak untuk tunduk pada uang dan kekuasaan. Aku tidak menyangka kamu juga memilikinya. Saat mencoba menyenangkan orang lain. Dia orang baik atau orang jahat? Anak nakal. UPS. Saya bertanya, siapakah ini? Bagian selangkangan tidak ditarik ke atas. Kamu telah terbongkar. Ini bukan siaran langsung kami. Li Tingquan, sang juara kedua abadi. Saudara Izumi. Aku bilang hari ini. Mengapa almanak mengatakan tidak disarankan untuk keluar? Ternyata ada seorang penjahat. Hai semuanya. Kamu bau. Tidak ada yang hilang. Rasanya seperti apa? Saudara Izumi. Bau. Setidaknya kamu harus memperhatikan kebersihan pribadi. Mulutmu. Itu terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Seperti kotoran. Bagaimana bisa kamu menjadi orang yang begitu picik? Bermarga Wang. Beraninya kau menghinaku? Aku akan membunuhmu. Hei. Siapa yang takut pada siapa? Aku akan memperkosamu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan menghajarmu sampai mati. Gadis kecil yang manis. Persetan denganmu. Kemarilah, kemarilah. Kamu tunggu saja. Aku akan masuk neraka. Pergi ke neraka. Leluhur, leluhur, leluhur.